Bagaimana kondisi terkini di daerah Jelambar, Jakarta Barat? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Faisal. Pemirsa, salah satu lokasi di Jakarta Barat yakni Jelambar hingga saat ini masih tergendam air. Hingga saat ini pun ketinggian air di kawasan Jelambar sudah mencapai masih berada di kawasan atau sekitar betis ataupun orang dewasa. Dan memang kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya, di mana memang kawasan ini berada di antara dua kali, salah satunya ini Kali Angke, yang dapat dilihat sebelah kiri saya bahwa di mana Kali Angke ini memang ketinggian airnya sudah hampir rata dengan jalan raya yang berada di sebelahnya. Dan selain itu juga Kali Angke di kawasan Jelambar ini juga menampung dari air dari Kali Ciliwung dan juga dari Kali Pesanggerahan. Sehingga memang Kali Angke setiap tahunnya tidak cukup untuk menampung debit air yang begitu tinggi, dan di mana tahun ini juga banjir juga ditambah dengan adanya aliran air dari laut ataupun banjirop. Dan hingga saat ini memang ketinggian air sudah jauh lebih baik daripada ataupun lebih berkurang daripada hari-hari sebelumnya, karena hari-hari sebelumnya ketinggian air di kawasan ini sudah mencapai sekitar dada orang dewasa. Dan sejumlah warga yang berada di kawasan ini terpaksa mengungsi. Mereka mengungsi ke beberapa tempat seperti di masjid, sekolah di sekitar Jelambar ini, dan juga mengungsi ke jalan raya seperti yang saat ini berada di sekitar jalan raya ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkait dengan banjir ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di kawasan Jelambar ini, sudah bersama dengan saya camat setempat, Bapak Denny. Pak, selamat siang Pak Denny. Selamat siang, Mbak. Pak, bisa diceritakan sedikit mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, separah apa banjir di kawasan Jelambar ini tahun ini? Ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu, banjir sekarang ini memang lebih tinggi kondisinya. Karena memang ini ada luapan dari Kali Sekretaris yang menuju kepada Kali Angke ini. Kemudian juga ada Kali Hitam dan Kali Banjir Kanal yang bermuara ke laut. Sementara kondisi laut sendiri sekarang sedang rob, sehingga limpas ke wilayah kita di sini. Pak, dengan adanya banjir ini berarti kan banyak warga yang terpaksa mengungsi begitu Pak. Hingga saat ini bagaimana kondisi pengungsi dan juga bantuan yang sudah diberikan kepada mereka? Ya, jadi sampai saat ini kita Satgas dari mulai kelurahan, kecamatan, dan tingkat wali kota, kita terpadu bersama-sama melakukan penanganan. Mulai dari membuat posko pengungsian, dapur umum, dan juga membuat posko kesehatan. Nah, untuk khusus di wilayah Jelambar baru ini, Pak Lurah sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya pengungsian, itu ada di kelurahan, ada di sekolah-sekolah, dan juga ada di masjid. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Denny. Dan pemirsa, memang karena banyaknya pengungsi yang berada di jalan raya, memang akses di jalan raya Jelambar ini ataupun Tubagus Angke memang lumayan padat ataupun cukup macet di sini, karena memang selain warga yang mengungsi di jalan raya, banyak sejumlah warga yang juga menyediakan jasa seperti ojek, beca, dan juga truk-truk besar kepada masyarakat yang ingin mengungsi sehingga bisa melalui daerah yang terendam banjir ini. Dan memang hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumah, karena memang ketinggian air hingga saat ini walaupun sudah masuk ke dalam rumah, mereka masih bisa mengungsi ke lantai 2 di rumah mereka. Dan sementara itu akses jalan di Jelambar ini memang terputus, karena jalan ini hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil minibus ataupun truk-truk besar. Tadi juga kami melihat banyak mobil-mobil yang mencoba masuk ke jalan ini, namun mereka terpaksa berputar balik karena memang jalan ini tidak bisa dilalui maksud kami. Dan akses jalan di Jelambar ini memang menghubungkan dua arah, yakni menuju ke kota dan juga menuju ke Pesing dan juga Daan Mogot. Dan sementara itu terkait banjir ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meninjau air Katulampa. Berikut topiknya. Selain Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan nampak ikut dalam rapat di pintu air Katulampa Bogor ini, Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Pekerjaan Umum, Wali Kota Bogor, dan Bupati Bogor. Para pejabat ini berkoordinasi mencari jalan keluar penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta dan wilayah Bekasi. Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membuat sodetan di Kali Ciliwung dan Cisadane untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta. Saat ini ketinggian air di Bendung Katulampa turun menjadi 70 cm dengan status siaga 4.
Sementara cuaca di wilayah Bogor dan Puncak saat ini dalam keadaan mendung, sesekali hujan turun kemudian reda kembali. Pihak Bendung Katulampa tidak dapat memprediksi intensitas hujan yang tidak menentu. Karena itu, warga di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung untuk tetap waspada. Dari perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG hari ini, hujan akan menghantui wilayah Jabodetabek hingga 2 hari ke depan dari pagi hingga malam hari. Demikian laporan tim liputan Topik. Kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat hingga saat ini masih tergenang air. Dan untuk itu, bus Transjakarta Koridor 3 masih tidak bisa melewati lintasan ataupun kawasan itu. Namun warga justru memanfaatkan halte bus Transjakarta sebagai tempat pengungsian. Berikut informasinya. Sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 60 cm. Salah satunya di kawasan Daan Mogot menuju Kalideres Grogol, Jakarta Barat. Kendaraan roda 4 dan 2 menggunakan jalur Transjakarta menghindari genangan air. Sejak kawasan Daan Mogot tergenang air, Koridor 3 Transjakarta tujuan Terminal Kalideres Pasar Baru tidak beroperasional. Warga korban banjir memanfaatkan halte Transjakarta Taman Kota sebagai tempat pengungsian. Ibu kan di sini kan halte nih Bu ya, Iya. dijadikan sebagai tempat pengungsian. Ya habis kagak ada tempat lagi. Gak ada tempat lagi. Iya, belum ada posko kan. Belum ada posko. Iya. Kira-kira bantuannya dari pemerintah pun ada? Belum ada. Kalau kemarin mati total Pak, cuma dari siang kemarin, jadi dari Kalideres sampai Harmoni bisa, tapi lewat tol Pak. Oh, lewat tol. Iya. Kantor Pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpasim di Jalan Daan Mogot juga tergenang air. Akibatnya, Satpas Daan Mogot tidak membuka pelayanan bagi warga yang ingin membuat SIM hari ini. Demikian laporan News Bagus dan Satu Bahari dari Jakarta. Ciri-ciri kota metropolitan ibu kota hingga saat ini bisa saja menghilang karena dengan adanya banjir. Namun, kini masih banyak kawasan ibu kota yang justru menjadi tempat pengungsian. Seperti apa potret ibu kota dengan adanya banjir seperti ini? Berikut topiknya. Ruas Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya di depan kompleks perumahan Green Garden, masih terendam banjir setinggi 60 cm. Ketinggian air melumpuhkan lalu lintas jalan panjang, kecuali lalu lintas gerobak dorong, perahu karet maupun truk ukuran besar. Untuk menuju ke tempat kerja, rumah atau menyeberang saja, warga harus rela antri supaya mendapat giliran naik perahu karet. Kondisi seperti ini telah berlangsung sejak hari Jumat pekan lalu. Intensitas curah hujan yang tinggi tak dapat ditampung sistem drainase yang buruk di jalan panjang. Sementara itu, di Jakarta Timur, tepatnya di RW 11 Cawang Atas, Kelurahan Bidara Cina, ratusan rumah warga masih terendam banjir setinggi 2 meter jauh surut dari sebelumnya 3 meter. Ironisnya, hingga kini wilayah Bidara Cina belum tersentuh bantuan pemerintah sama sekali. Sejauh ini, warga masih berusaha swadaya. Kondisi serupa juga dialami oleh warga Rawajati, Pajoran, Jakarta Selatan. Kediaman mereka masih terendam banjir setinggi 50-100 cm. Tak sedikit warga mengungsi ke kolong jembatan. Namun beruntung bala bantuan selalu tersedia, seperti bantuan pemeriksaan kesehatan. Memasuki pekan kedua, warga korban banjir mulai terserang infeksi saluran pernafasan akut dan penyakit kulit gatal-gatal. Demikian laporan Om Suherman, Simon Tobing, dan Andi Lalan dari Jakarta. Memang diperkirakan kawasan banjir di Jakarta masih belum akan surut dalam beberapa hari ke depan karena BMKG juga memperkirakan hujan akan terus turun hingga awal Februari mendatang. Demikian untuk saat ini, kami kembalikan ke Faisal di studio. Iya Pak Risma Kinanti, terima kasih atas laporan Anda. Jaga selalu kondisi Anda di sana dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Pemirsa, setelah jeda